aslinya. Apalagi Bill pasti akan memanggil penilai baru untuk meningkatkan peringkatnya. Menyadari hal itu, Kai mengepalkan tangannya dan menepuk telapak satunya, tatapan penuh keyakinan muncul di wajahnya. Rank B ya. Ia sadar bahwa langkah pertama adalah memperlihatkan apa yang bisa ia lakukan. Suasana kemudian bergeser menuju arena pertarungan. Di sana, Kai berkonsentrasi, mengumpulkan energi Ki dalam dirinya. Ia berniat untuk memasukkan 90% kekuatan internalnya ke dalam kecepatan, sekaligus menahan lautan seni bela diri di dalam dirinya. Tepat saat itu, sistem memberitahukan bahwa sebuah seni bela diri tingkat pemula berhasil terbentuk, dan ia diminta untuk memberi nama pada teknik baru tersebut. Kai terkejut melihat jendela notifikasi itu. Ia berpikir sejenak, lalu memutuskan bahwa karena teknik itu berhubungan dengan kecepatan luar biasa, maka ia akan menamainya penguasaan dispersi cahaya. Sistem segera memberitahu bahwa kehidupannya selaras dengan alam dan kekuatannya pun meningkat. Kai mengepalkan kedua tangannya, menyadari bahwa kekuatan sejatinya memang terus berkembang, meskipun menurutnya kecepatannya masih terlalu lambat. Ia sedang mencari cara lain ketika tiba-tiba sistem kembali mengirimkan notifikasi. Seekor kucing kecil dari lava dan magma menolak pemikirannya, bertanya kecepatan seperti apa yang sebenarnya ia inginkan, lalu memberi saran agar Kai merekrut avatar, membangun kuil konstelasi, atau meningkatkan jumlah pengikut. Kai hanya bisa menerima ucapan itu, meski dalam hati ia berkata bahwa untuk sekarang ia harus fokus dulu menghadapi babak kualifikasi, barulah memikirkan hal besar lainnya. Wasit di arena mengangkat kedua tangan dan bertanya, apakah para petarung siap? Mereka memberi jawaban positif. Pada saat itu juga Kai menatap lurus ke depan dengan sorot mata mengancam, berniat menguji kekuatannya. Keterampilan yang ia aktifkan segera menganalisis esensi sang pemanah yang berdiri di hadapannya, menampilkan nama serta karakteristiknya. Melihat lawannya, Kai berpikir bahwa pemanah itu hampir mencapai peringkat C dan spesialis dalam pertarungan jarak dekat. Ia penasaran mengapa orang seperti itu menggunakan busur, namun untuk saat itu ia tidak terlalu peduli. Wasit kemudian mengumumkan dimulainya pertarungan dan memulai hitungan mundur. Begitu aba-aba dimulai, sang pemanah segera menarik busur dan bersiap melepas anak panah. Namun Kai melihat itu dan langsung melompat ke belakang. Dalam sekejap mata, ia sudah berada tepat di sisi lawannya, membuat sang pemanah benar-benar terkejut. Tidak paham dari mana datangnya kecepatan semacam itu, pemanah pun bergegas mundur dan segera mengaktifkan keterampilan khususnya untuk masuk ke pertempuran jarak dekat. Pukulan-pukulan keras menghantam udara, tetapi Kai dengan lincah menghindari semuanya. Orang-orang di tribun menonton dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak bisa percaya bahwa apa yang dilakukan Kai hanyalah teknik langkah seni bela diri. Mereka sadar bahwa bertarung jarak dekat dengan sang pemanah adalah sesuatu yang berbahaya. Namun tiba-tiba salah seorang penonton menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saat itu juga, Kai yang berada tepat di tengah arena mengayunkan tinjunya. Satu pukulan telak melempar lawannya jauh ke belakang. Tubuh sang pemanah menghantam penghalang arena, lalu terjatuh tak sadarkan diri. Layar besar menayangkan ulang kejadian tersebut untuk para penonton. Operator yang bertugas menyiarkan pertarungan itu pun ternganga, menyebut Kai sebagai monster, tak memahami dari mana pemburu ini berasal. Rekannya yang berdiri di sebelahnya menjawab bahwa kabarnya Kai baru saja kembali dari Abyss, dan kini ia mengerti mengapa selama ini tidak heran dia memilih untuk muncul sebagai seorang seniman bela diri yang sudah lama tidak pernah terlihat. Di tribun, Kuepi memegangi kepalanya. Melihat pertarungan itu, ia menyadari bahwa dengan cara apapun ia harus menandatangani kontrak dengan Kai. Ia hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada kliennya nanti. Operator lain kemudian berkata bahwa jika dipikir-pikir, Kai selalu mengakhiri setiap pertarungan hanya dengan satu serangan. Rekannya menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa ini hanyalah kualifikasi peringkat C, jadi tidak terlalu mengherankan, meskipun tetap jarang ada yang bisa mengakhiri semua pertarungan dengan satu serangan saja. Di jalanan kota, layar-layar besar menampilkan wajah Kai. Orang-orang ramai membicarakannya, mengatakan bahwa ia baru saja kembali dari Abyss, menggunakan seni bela diri, dan terlihat begitu hebat. Mereka heran mengapa para pemburu lain tidak pernah mempelajari hal tersebut. Di tribun lain, seorang pemuda melihat ponselnya dan berkomentar bahwa Kai memang hebat, tetapi mustahil ia bisa mengalahkan semua orang. Ia lalu memperlihatkan foto Eugene Ele, seorang pemburu baru dari klan Strickland,
dan menjelaskan bahwa Eugene Ely adalah spesialis pertarungan satu lawan satu. Ia tidak pernah ikut misi perburuan. Dia tipe hunter yang menargetkan hunter lain, dan ketika bertemu dengannya, kau akan tamat. Hanya ada satu makna dari kekalahan, dan itu membuat suasana menjadi sedikit muram, sebab jarang sekali seseorang berhadapan dengan pengguna seni bela diri. Pukulan Kai mendarat tepat di dada lawannya, membuat pria itu terlempar menghantam penghalang. Narasi turnamen menegaskan bahwa hunter peringkat D, tanpa klan, Colby, telah dikalahkan. Sang pria terhuyung sambil menahan kepalanya yang nyaris tak sadarkan diri. Sementara narasi kembali menyatakan bahwa seorang hunter peringkat C dari klan Franklin pun telah tumbang dan terbaring tak berdaya di atas tandu, dan penonton mendengar pengumuman bahwa ia juga dikalahkan oleh lawannya. Orang-orang yang duduk di tribun terperangah, mulut mereka terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Para penggemar menyebut Kai gila, bahkan Eugene Ely pun kalah. Narasi mengumumkan bahwa Rorolus dari klan Pelangi menunggunya di babak final. Lalu Rorolus melangkah naik ke tangga dengan santai, berpikir bahwa semua gerakan lawan begitu jelas dan mudah ditebak. Kai menghadapi hujan serangan sihir, namun ia menghindar dengan mudah. Lawannya yang seorang hunter kebingungan, tak memahami bagaimana serangannya seolah menembus udara. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan dalam hati ia bertanya, mengapa dirinya sama sekali tak mampu menahan serangannya. Wasit pun mengangkat tangan Kai, menandai kemenangannya dalam babak penyisihan peringkat C. Bagi Kai, semua ini terasa terlalu mudah, sementara penonton di tribun benar-benar tak percaya bahwa seorang ahli bela diri bisa mengalahkan begitu banyak lawan. Sekilas Kai muncul yang sedang melawan monster, menceritakan bahwa di dalam jurang kegelapan, Kai telah berlatih sendirian selama 10.000 tahun. Tingkatannya telah mencapai titik di mana ia mampu menebak taktik musuh hanya dari tarikan napas. Bahkan hunter yang terkenal sebagai spesialis duel satu lawan satu hanyalah gangguan kecil baginya. Tak lama kemudian, Kai berdiri di podium dengan piala emas di tangan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul dari sistem. Konstelasi kucing magma dan lava menyinggung tentang seorang profesional yang dengan mudah menghancurkan para pemula. Kai menoleh ke arah lain, bingung dari mana makhluk kecil itu belajar berkata-kata demikian. Sang protagonis kemudian berjalan di atas karpet merah, merasa dirinya begitu cepat dikelilingi, sementara kerumunan reporter berebut mendekat, mengucapkan selamat atas kemenangannya di babak kualifikasi, dan meminta Kai menatap ke arah kamera. Di hadapan Kai, mata-mata penuh kilauan memandangnya, masing-masing berniat merekrutnya dengan cara apapun. Kai menyadari keseriusan mereka, lalu melirik ke samping, melihat jendela notifikasi sistem yang mengabarkan bahwa beberapa konstelasi telah menaruh perhatian padanya, dan bahkan menunjukkan sikap bersahabat. Kai terkejut betapa cepatnya kabar itu menyebar. Narasi menekankan betapa sulitnya menerima tawaran dari konstelasi, namun kini ditunjukkan sebuah kristal yang diperebutkan banyak tangan. Narasi juga menegaskan bahwa meskipun ini hanya babak kualifikasi peringkat C, mampu mengalahkan semua peserta adalah pencapaian besar. Di mata para konstelasi, Kai telah menjadi permata berharga. Di sampingnya, konstelasi kucing magma dan lava terdiam, lalu Kai mendongak terkejut, melihat wujud konstelasi menjulang di sekelilingnya. Sistem memberitahukan bahwa kucing Kitty Lava and Magma sedang berbicara, memperingatkan bahwa inilah alasan ia selalu menyarankan Kai menyembunyikan kekuatannya. Kai tak percaya bahwa kontak dengan para konstelasi bisa terjadi begitu cepat. Saat itu, seorang prajurit yang dikenal sebagai menatap marah ke arah ke konstelasi kucing magma dan lava. Ia memperingatkan agar konstelasi tanpa perjanjian duniawi tidak ikut campur, menudingkan jarinya dengan penuh ancaman. Kucing sang konstelasi kucing lava and magma menjawab bahwa kontrak bagi seorang avatar tak ada hubungannya dengan perjanjian, sehingga ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Warrior of Madness and Blood menegaskan bahwa ia bisa menyerang konstelasi tanpa perjanjian kapan saja. Mendengar itu, konstelasi kucing magma dan lava mengejek, melontarkan isyarat penghinaan, lalu menantangnya untuk datang langsung ke wilayahnya jika berani. Sang pejuang membalas dengan murka, yakin bahwa tantangan itu meremehkannya. Saat itu juga, sebuah retakan muncul di jurang Abyss tercipta oleh perselisihan para konstelasi. Narasi menjelaskan bahwa meski hanya berupa pertukaran pesan, tekanannya begitu mematikan. Sang konstelasi kucing magma dan lava mampu menanggapi dengan percaya diri, karena tak seorang pun tahu di mana wilayahnya berada. Sang pejuang mengepalkan tinjunya, bersumpah tidak akan pernah melupakan penghinaan itu, berjanji akan membasuh dirinya dengan darah para avatarmu.
Kai menghela napas berat, lalu menatap sosok agung itu. Dengan penuh keberanian, ia menyatakan bahwa dirinya tidak berniat mengikat kontrak dengan pecundang seperti lu, dan memintanya untuk pergi. Amarah sang pejuang meledak. Ia berteriak, bertanya apakah manusia fana itu paham dengan kata-katanya sendiri. Ia mengancam, menyebut bahwa semua manusia sombong pada akhirnya akan menerima hukuman. Lalu bertanya, apakah Kai benar-benar merasa bangga berdiri menantang seorang konstelasi. Dengan tatapan yakin, Kai balik bertanya, apakah makhluk itu bahkan sanggup menimbulkan rasa takut di hadapan konstelasi lainnya, namun tetap berani menyebut dirinya seorang pejuang. Sekali lagi, dengan penuh ketegasan, Kai menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah membuat kontrak dengan makhluk seperti kau, dan meminta agar ia segera enyah dari hadapannya. Dengan gigi terkatup menahan amarah, sang pejuang menyebut Kai bajingan, lalu pergi sambil melontarkan ancaman bahwa penyesalan akan segera datang. Begitu ia menghilang, sang konstelasi lain yang mengejar kejayaan hanya bisa mengagumi kata-katanya, sementara sang ksatria berkata bahwa ia dapat mencium aroma keringat yang luar biasa. Di sisi lain, sang konstelasi kucing lava dan magma mengejek sang konstelasi. Sang protagonis yang berdiri dengan tangan bertolak pinggang merasa bahwa sudah cukup ia bermain-main dengan amarah makhluk itu. Kini ia menatap ke depan dengan tatapan tajam penuh peringatan. Sang protagonis tidak tahu bagaimana dengan para manusia lainnya, tetapi ia tahu bahwa pada suatu hari ia pasti harus berhadapan dengannya. Narasi pun menjelaskan tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Lalu, suara sistem bergema, menyatakan bahwa sang konstelasi kucing lava dan magma yang terkesan dengan jawaban sang manusia, menghadiahkannya 10 fragmen jiwa. Para konstelasi lain terperangah menyaksikan hal itu. Kristal-kristal aneh muncul entah dari mana, dan Kai dengan refleks menangkapnya, meski ia sendiri tidak memahami apa yang sedang ia lakukan. Kitty, dengan bisikan lirih, menjelaskan bahwa semua ini bagian dari strategi, dan Kai harus menerimanya. Narasi kembali menunjukkan harta, emas, dan fragmen jiwa yang berfungsi sebagai mata uang di antara para konstelasi, dan kini konstelasi kucing lava dan magma sengaja memberikannya kepada sang protagonis untuk memancing amarah konstelasi lain. Sistem menambahkan bahwa tanpa uang, ia hanya akan diremehkan. Sang protagonis menatap berlian itu dengan perasaan campur aduk. Hingga saat ini, ia hanya mementingkan kekuatan, tanpa pernah memikirkan hal semacam ini. Kai pun berkata bahwa ia tetap bersyukur, karena tanpa bantuan itu, ia pasti sudah terjebak dalam masalah. Sang konstelasi kucing lava and magma menggaruk tubuhnya dengan kaki belakang, lalu dengan nada sombong, menyatakan apa kau baru menyadarinya sekarang. Kisah pun bergeser menuju bangunan klan. Seorang pria membungkuk dalam-dalam memohon ampun pada sang tuan, berusaha membela diri atas kesalahannya. Bill yang murka segera berdiri dari kursinya dan berteriak agar mereka cepat menangkap si perekrut sialan itu. Sang bawahan masih menunduk, menjelaskan bahwa penyelidikan sedang berjalan untuk menangkap pelaku. Pemimpin klan itu meremas rambutnya sendiri, tak mengerti dari mana datangnya orang bodoh semacam ini. Pekerja klan menjawab bahwa kemungkinan besar klan Ambitus terlibat, sementara yang lain menambahkan bahwa semua itu tergantung bagaimana melihatnya, karena mereka tidak begitu berani. Narasi memperlihatkan kedua pemimpin klan itu sembari menjelaskan bahwa meski Ambitus dianggap berpengaruh, mereka tetap tak sebanding dengan Dragon Industry, sebuah klan kuat yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah, sedangkan Ambitus hanyalah pendatang baru yang mulai menapaki jalannya. Dengan tatapan penuh pertimbangan, Bill merenungkan rencana mereka. Ia sadar bahwa dalam kondisi sekarang, berhadapan dengan Ambitus sangat berbahaya, dan mungkin semua ini hanyalah provokasi terang-terangan. Pria berkacamata menambahkan bahwa mungkin saja Ambitus mendapatkan dukungan dari klan besar lain yang ingin menekan mereka. Pada saat itu, seorang gadis masuk ke kantor melaporkan bahwa hasil seleksi telah keluar. Ia menyampaikan bahwa sang pemburu, Kai, memenangkan seleksi tersebut. Bill yang berdiri di depan mejanya jelas terkejut mendengar hal itu. Segera setelah menerima kabar itu, bawahan Bill membungkuk, menyatakan akan segera memanggil penaksir untuk menetapkan peringkat baru, dan berjanji bila terjadi masalah, ia akan menanggung seluruh tanggung jawabnya. Sang atasan mengangguk puas, menyebut bahwa ia akhirnya mendengar hal yang menyenangkan telinganya. Narasi berpindah pada momen ketika Kai meletakkan tangannya di atas alat pengukur. Setelah pemeriksaan selesai, pria berjas yang memimpin pengukuran menyatakan bahwa nilainya sudah dihitung dan menetapkan peringkat B.
Bill langsung meledak, berteriak kesal bahwa matanya buta karena jelas nilainya rank B+. Tidak ada apa-apanya baginya. Penaksir yang kebingungan mencoba menjelaskan kepada tuan pemburu bahwa peringkat B pun tetap pantas dikagumi. Apalagi ia tahu para pengguna seni bela diri menunjukkan nilai mereka di medan tempur sebenarnya. Dan memulai dari tingkat ini justru lebih baik. Namun ucapannya memicu amarah pemimpin Dragon Industry yang melangkah maju dengan mengancam, hendak menerjangnya. Kai segera menahannya, meminta Bill agar tidak mempermalukannya. Bill bersikeras jangan dihalangi karena ia ingin menyelesaikannya sendiri. Dengan suara pelan, Kai berbisik padanya agar berhati-hati, karena para konstelasi mulai menaruh minat padanya, dan tidak ada salahnya bergerak dengan perlahan. Mendengar itu, Bill sedikit tenang, menggaruk kepalanya, lalu menggerutu bahwa bagaimanapun juga, peringkat B masih memenuhi syarat dasar. Sang protagonis heran, bertanya syarat apa yang ia maksud. Bill menyebutnya tidak percaya bahwa Kai sudah melupakannya. Dalam benaknya, Bill membayangkan lambang klan, lalu mengingatkan bahwa ia sudah berkata akan memasukkan Kai ke sana. Dengan tangan di pinggang, Bill menjelaskan bahwa jika Kai hanya berada di peringkat C, ia akan diremehkan, karena semua anggota klan itu sudah berada di tingkat B, dan hanya ia sendiri yang akan dianggap rendah. Kai yang berdiri di sampingnya menambahkan bahwa bahkan seorang ahli seni bela diri dengan tingkat itu pun tetap bisa dipandang sebelah mata. Pria berkacamata menepuk punggung Bill, menyatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Aku yakin kau dapat menangani mereka. Lagi pula, kau itu adalah dirimu sendiri. Sang protagonis bertanya, apa aku bisa menghajar mereka? Bill menjawab bahwa ia hanya perlu menahan diri agar tidak berlebihan. Saat membuka tasnya, Bill menyinggung bahwa ia memiliki sebuah senjata berharga dalam koleksinya dan memutuskan untuk memberikannya kepada Kai. Sang protagonis kebingungan, tidak mengerti mengapa ia harus menerima hadiah itu. Menatap Bill dengan heran, Kai bertanya apakah sahabatnya benar-benar takut dirinya akan dipermalukan. Bill menjawab tenang, sama sekali tidak merasa takut, hanya berpikir bahwa Kai akan terlihat jauh lebih mengesankan dengan senjata tersebut. Akhirnya Bill menemukan hadiah yang ia maksud. Sebagai kepala klan Dragon Industry, ia mengeluarkan sebuah pedang. Begitu melihatnya, notifikasi dari sistem muncul yang menjelaskan bahwa pedang itu adalah pedang suci yang memungkinkan penggunanya memanggil skill perasaan membara balas dendam, mengikat musuh dalam bahaya, dan bahkan memulihkan energi setelah mengalahkan lawan. Menggenggam pedang itu, Kai terkejut. Senjata ini jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Ia lalu menoleh kepada Bill dan dengan curiga bertanya, apakah itu artefak rank A dari Tiongkok? Bill hanya menjawab singkat, bahwa memang benar senjata itu diberikan kepadanya di sana. Kai menyipitkan mata penuh prasangka, menyindir bahwa semua pencuri selalu mengatakan hal yang sama. Namun Bill menegaskan bahwa ia berkata jujur, bahwa pemerintah Tiongkok sendiri yang memberinya senjata itu sebagai bayaran atas bantuan yang ia lakukan. Kai menolak percaya, yakin mustahil artefak sekelas itu bisa begitu saja diserahkan kepadanya. Bill tetap teguh, bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Narasi kemudian menampilkan sebuah kota yang dilahap api. Pada saat itu, Tiongkok memang berada di ambang kehancuran akibat invasi konstelasi jahat dari Tiongkok Utara. Beberapa dungeon bermasalah muncul secara bersamaan, melahirkan 3 monster A-rank, seekor gagak hitam, orc buas, dan harimau putih dengan tatapan penuh amarah. Bill mengingat kembali pertarungannya, bercerita bahwa ia ikut membantu melawan monster-monster itu, dan senjata ini adalah hadiah yang ia terima. Kai menyela dengan nada sinis, mempertanyakan sejak kapan Bill mau menolong orang asing. Bill menjelaskan bahwa ia memiliki pabrik di sana, namun Kai tidak jelas mendengarnya dan meminta agar Bill mengulang. Dengan wajah tenang, Bill kembali menegaskan bahwa ia memiliki pabrik di Tiongkok. Sebagai kepala klan Dragon Industry, Bill kemudian batuk kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia berkata lebih baik Kai melupakan semua itu, karena tujuan sebenarnya adalah memperkenalkan Kai kepada seorang manajer. Kai tidak paham mengapa perkenalan itu perlu dilakukan. Bill berbalik dan menjelaskan bahwa di zaman sekarang, bahkan binatang dan iblis pun punya manajer, jadi tak perlu khawatir soal kemampuan. Dan yang lebih penting, manajer itu adalah putrinya sendiri. Mendengar hal itu, Kai menoleh kaget, heran apakah berarti gadis itu adalah keponakannya. Bill hanya berkata bahwa Kai bisa menentukannya sendiri, lalu pergi meninggalkan ruangan. Suasana berganti, Kai kemudian sibuk di dapur.
Dengan cekatan, ia mengiris bawang menggunakan pisau, sementara 2 potong daging mendesis di dalam wajan. Bersama Max dalam wujud manusianya, Kai menyiapkan makan malam. Setelah selesai, ia menyusun semua bahan di atas piring dan meletakkannya di meja. Kai mengundang mereka untuk mencicipi sambil tersenyum puas bahwa daging itu ia goreng dengan sempurna. Lawrence, yang sudah duduk, mengucapkan terima kasih penuh sopan. Ia mulai memotong daging sambil bertanya-tanya apakah Kai benar-benar membuat kontrak dengan konstelasi daging, karena gadis itu tampak memakan apapun yang diberikan tanpa berpikir panjang. Tak lama kemudian, Putri Bill, yang juga manajer itu, mencicipi sepotong kecil daging. Seketika matanya melebar, wajahnya terperangah. Narasi menyorot Lawrence yang seakan terhanyut dalam rasa. Dalam hatinya, ia teringat betapa ia menyukai Texas barbecue brisket, potongan daging besar yang diasinkan dengan rempah, lalu diasap perlahan hingga harum. Namun daging iga yang baru ia cicipi ini bahkan jauh lebih lezat, melampaui masakan sang ayah yang dimasak dengan bantuan sihir sekalipun. Visualisasi Kai yang memasukkan energi magisnya ke dalam masakan pun muncul. Narasi menjelaskan bahwa rahasia rasa ini terletak pada sentuhan magis. Ada cita rasa khusus yang tidak bisa dibandingkan dengan rasa apapun, karena daging yang disajikan Kai mengandung energi magis murni, sebuah perbedaan mendasar setingkat abis dibandingkan masakan Bill. Melihat manajer itu gemetar karena keheranan, Max berbisik pelan kepada Kai, bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Kai menjawab santai, mungkin daging itu sudah rusak, meskipun sebenarnya itu adalah daging terbaik milik konstelasi. Namun gadis itu justru menggertakkan gigi, menatap lurus dengan sorot penuh kekaguman. Lawrence berdiri, menepuk meja, dan dengan suara tegas menyatakan bahwa Kai harus menjadi seorang chef. Ia bahkan langsung menawarkan diri untuk menjadi investor jika Kai mau membuka restoran. Kai mengangkat bahu, ragu, dan berkata, ia tidak tahu, karena sebenarnya ia lebih menyukai masakan Korea. Lawrence terkejut, tetapi mengakui bahwa masakan Korea memang sedang populer. Kai kemudian menyodorkan semangkuk nasi, mengatakan bahwa ia sudah menyiapkannya. Apa kau ingin memakannya? Sang manajer mengambil secuil nasi dengan sumpit, lalu menyuapkannya ke mulut. Seketika ia kembali terpesona. Dalam pikirannya, butiran nasi itu divisualisasikan sebagai tanaman yang matang dengan sempurna. Setiap butir terasa penuh rasa, dimasak dengan tingkat kematangan yang tak bercela. Di meja makan, aroma magis yang kuat masih terasa. Lawrence duduk di sana dan menjelaskan dengan nada serius bahwa dirinya sama sekali tidak makan karbohidrat. Sang protagonis yang duduk di hadapannya tertawa, mengatakan bahwa sedikit makanan tidak akan membuat masalah, apalagi tubuh Lawrence begitu kurus. Ia bahkan menambahkan bahwa Lawrence sebaiknya makan lebih banyak, dan ia akan menggoreng makanan tambahan untuknya. Namun Lawrence menolak dengan tegas. Gadis itu berkata bahwa ia tidak bisa, karena takut akan menjadi gemuk. Kai, sang protagonis, mendengar percakapan itu dengan heran. Ia sama sekali tidak mengerti, padahal kau sedang memakan semuanya. Beberapa saat kemudian, manajer justru melahap habis semua makanan yang disajikan. Dengan senyum puas, ia meletakkan piring kosong di meja. Melihat itu, Kai tertawa kecil sambil berkata bahwa ia melihat sendiri bagaimana manajer itu menghabiskan segalanya. Putri Bill yang duduk di sana hanya diam, lalu mengelap mulutnya secara sopan. Saat Max mulai membereskan sisa piring dari meja, Lawrence segera mengingatkan bahwa mereka harus kembali ke topik utamanya. Lawrence kemudian menatap Kai dan menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan menjadi manajernya. Ia bertanya apakah Kai tahu apa tugas seorang manajer. Kai berasumsi bahwa tugas itu hanya sekadar mengatur jadwal dan mengawasi pergerakannya. Namun, Lawrence menjawab bahwa seorang manajer kelas 1 jauh lebih dari itu. Membayangkan analisis para hunter di dalam pikirannya, Lawrence bertanya pada Kai tentang level kemampuan yang ia miliki dan apa yang perlu dilakukan untuk membuatnya lebih kuat. Lawrence menjelaskan bahwa menganalisis kemampuan seorang yang terbangun serta mencari cara untuk mengembangkan potensinya adalah tanggung jawab seorang manajer kelas 1. Mendengar itu, Kai baru mulai memahami maksudnya, meskipun ia masih bingung dengan pernyataan bahwa Lawrence adalah tipe manajer seperti itu. Putri Bill kemudian menggeleng, menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar kelas 1, melainkan seorang manajer top kelas. Duduk berhadapan dengan Kai, Lawrence menambahkan bahwa ia menyukai rasa percaya diri yang ditunjukkan Kai saat bertarung sungguhan. Baik dirinya maupun ayahnya menilai bahwa mereka membutuhkan tim nyata untuk melakukan raid.
Kai lalu bertanya dengan polos apa tujuan raid itu. Apakah untuk melindungi bumi? Lawrence menatapnya dengan terkejut, lalu menjawab bahwa tentu saja semua itu dilakukan demi keuntungan. Menurutnya, mereka bisa meraih keuntungan yang luar biasa besar dari raid. Kai hanya terdiam, mendengarkan dengan ekspresi serius. Lawrence kemudian bangkit dari kursinya dan berkata bahwa ia menganggap Kai belum terlalu paham tentang situasi. Namun yang pasti, pemerintah sudah menyerahkan kota itu ke dalam kekuasaan Dragon Industry. Lawrence menegaskan bahwa dunia ini kini milik mereka. Ia bahkan menyebutkan bahwa ada sebuah guild yang pernah menerima satu negara penuh sebagai wilayah kekuasaan. Mendekat ke jendela panoramik yang besar, Putri Bill menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, klan Ikaros dipenuhi para psikopat, tetapi kemampuan mereka sepadan dengan kedudukan yang diberikan. Dengan tatapan tajam ke depan, Lawrence memperingatkan Kai bahwa bila ia berniat bergabung, ia harus menjalani pelatihan khusus agar sesuai dengan standar. Ia mengulurkan sebuah kartu nama, menjelaskan bahwa nomor kontaknya tertulis di sana, dan Kai bisa menghubunginya kapanpun diperlukan. Kai mengulurkan tangannya sambil mengucapkan terima kasih, tetapi Lawrence menekankan bahwa ini bukan sekadar urusan sepele. Setelah itu, Lawrence melangkah menuju pintu keluar. Ia menggenggam gagang pintu, lalu keluar dengan tenang. Bersandar di balik pintu, ia mengingat kata-kata ayahnya bahwa Kai tampak terlalu normal untuk seseorang yang kembali dari abis. Ia tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya diri sebesar itu. Dengan tatapan serius, Lawrence berpikir bahwa hal pertama yang harus diajarkan pada Kai adalah kemampuan melawan para pengguna sihir. Berjalan di sepanjang koridor, Lawrence menyadari bahwa Kai tidak lama lagi akan menghadapi monster dari Liga B-Rank. Sementara itu, di ruang latihan, Kai sedang berolahraga dengan dumbbell. Max, yang asyik bermain ponsel, berkata bahwa jika ada para psikopat di dalam klan tersebut, ia sendiri akan menghancurkan mereka menjadi debu. Mendengar itu, Kai menutup matanya sebentar, lalu mengingatkan bahwa ia sudah memerintahkan Max untuk memanggilnya dengan sebutan senior. Ucapan itu membuat Max ketakutan. Namun Kai menambahkan bahwa Max boleh melakukan apapun yang membuatmu nyaman, kurasa kita tidak bisa mengubah kebiasaanmu. Dengan wajah berbinar, Goblin yang telah berinkarnasi itu bertanya, apakah hal itu sungguh mungkin? Seorang hunter jenius yang duduk di dekat mereka menimpali, mengatakan bahwa di antara para hunter memang cukup banyak orang gila. Jadi panggilan semacam itu tidak akan menimbulkan rasa canggung. Kai kemudian menatap Max dengan sorot mata yang mengancam, memperingatkan bahwa jika Max ingin membunuh seseorang, ia harus meminta izin terlebih dahulu. Max menjawab cepat bahwa hal itu sudah pasti. Selesai berolahraga, Kai meletakkan dumbbell ke lantai dan duduk di bangku bench press. Ia bersiap untuk melakukan sesuatu. Menutup mata, Kai memusatkan konsentrasi, memasuki meditasi dan membungkus dirinya dengan energi berwarna ungu. Narasi menjelaskan bahwa meditasi ini membuatnya dapat tersambung dengan siaran permainan para konstelasi yang disebut Game of Stars. Tujuan dari meditasi itu adalah mempelajari dan memperdalam tak terhitung banyaknya konstelasi yang kelak akan ia temui. Rusang protagonis turun ke dalam abis. Ia membaca informasi yang terpampang dalam jendela notifikasi sistem mengenai konstelasi-konstelasi yang sedang aktif. Mengumpulkan energi kuning di kepalan tangannya, Kai berniat mencoba sekali. Tetapi sistem tiba-tiba memberitahu bahwa konstelasi sedang mencari lawan untuk bertarung di padang tandus gulita abis. Namun, yang terdengar hanyalah kesunyian. Kai kembali menyelimuti dirinya dengan energi, bertanya-tanya apa artinya ketika semua konstelasi itu tampak mengabaikannya. Tiba-tiba, notifikasi lain muncul dari sistem, menyatakan bahwa konstelasi kucing lava dan magma berkomentar bahwa hanya konstelasi pada tingkatan yang setara yang bisa. Di atas takhta, sang raja duduk dengan wajah penuh wibawa, kedua tangannya memainkan bidak catur dan kotak berisi permata, seakan-akan ia sedang merancang jalannya peperangan. Dengan suara berat, ia menjelaskan bahwa pertempuran konstelasi adalah ketika dua konstelasi memilih seorang avatar untuk mewakili mereka dan saling bertarung, sementara pihak yang kalah harus membayar harga yang setimpal. Karena itu, setiap konstelasi yang bertarung harus berada pada tingkat yang sama. Dan karena nama sang master pelatih tidak diketahui siapapun, maka tidak ada alasan untuk menerima tantangan dari konstelasi yang bahkan tidak memiliki apa-apa untuk dipertaruhkan. Di dalam kegelapan jurang, Kai berdiri termenung, menggaruk kepalanya dengan bingung.
Ia berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah menyatakan dirinya secara resmi dan mengumpulkan para avatar, meski ia sadar masih banyak yang kurang. Ingatannya